Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Di depan Ganjar, Jokowi dari saya kecil ya, Jalan Solo Purwodadi tak pernah beres. Kalau memang sejak kecil begitu, kenapa kepemimpinan Pak Jokowi, kepemimpinan Pak Ganjar kok tidak dibenahi begitu? Ada apa begitu kan? Kok mesti menyalahi dulu begitu ya. Jadi kan aneh begitu kan. Seolah-olah cuci tangan. Padahal presiden begitu kan. 2 periode begitu kan. Kalau sejak kecil sudah seperti itu kan seharusnya presiden memerintahkan Pak Ganjar untuk membenahi itu begitu kan. Jalan rusak kan sudah diakui oleh Pak Jokowi itu sendiri begitu. Ini kan aneh begitu kan. Seolah-olah cuci tangan di situ begitu ya. Pak Ganjar gimana begitu ya. Ini kan sebenarnya tamparan keras kepada Pak Ganjar begitu ya. Jadi selama ini kalau kita melihat bahwa proses dalam hal ini ya di Jawa Tengah kepemimpinan Pak Ganjar begitu ya, wah seperti itu begitu, gagal kalau menurut saya pribadi begitu ya, dibandingkan dengan kepala-kepala daerah yang lainnya begitu, apalagi tidak masuk 5 top begitu investasi begitu ya. Jadi apa sih yang mesti dibanggakan oleh prestasi Pak Ganjar selama ini? Kan tidak ada begitu ya. Prestasinya Pak Ganjar kan tidak ada begitu. Apa coba bayangkan begitu ya. Kalau pelayanan publik terbaik itu kan memang sebuah keharusan ya menjadi pelayan terbaik. Yang namanya prestasi itu ada terobosan baru di situ begitu ya. Jadi selama ini kan tidak ada terobosan itu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Komentar-komentar dari netizen ya. Di depan Ganjar, Jokowi sebut dari saya kecil ya, Jalan Solo Purwodadi tak pernah beres ya. Kok jadi 2 presiden begitu, 2 periode begitu kok tambah tidak beres? Kan begitu logikanya begitu ya. Padahal beliau 2 periode hampir selesai, Pak Gub juga 2 periode hampir selesai ya. Jadi wajar lah. Jadi mungkin lupa di situ begitu ya. Media nih nenggawai headline ya, spekan Wodeli Dewi ini. Anies selama ini kemana aja begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Bukannya tertinggal perintah doang ya ini. Sampai mau udahan jadi presiden, terus gubernurnya juga ya jadi capres, jalan tak pernah beres. Kenapa lari-lari kemana ke sini begitu? Terus tanya harga ayam di Bogor. Di sini jelas sekali jalannya rusak. Komentar-komentar netizen sudah seperti itu begitu. Jadi pemimpin yang bohong, pemimpin yang kemudian yang tidak amanah dan sebagainya jangan dipilih siapapun orangnya begitu. Jadi bergelit-gelit itu begitu kan, seolah-olah ada sesuatu yang disalahkan dari dulunya begitu ya. Padahal kalau kita melihat Pak Jokowi kan 2 periode memimpin presiden. Ya Pak Ganjar 2 periode. Ya benahi di situ dong begitu kan ya, biar masyarakat tahu apa pekerjaannya begitu kan. 5 bulan lalu saya lewat ya, sana hancur, remuk parah Jokowi ya. Ganjar Pranowo hampir naik motor pada jatuh antara jalan ya Kadung Ombo ke Kalioso, remuk parah. Ini sudah ada pengakuan di situ begitu ya. Kenapa kok tidak dibereskan begitu, tiba-tiba mau pemilu mau dibereskan begitu kan? Ya biar mengambil hati rakyat. Kan kira-kira seperti itu kata bahasa bahasa kasarnya begitu. Kasihan rakyat jadi tumbal. Ini banyak sekali ya. Purwodadi ya. Lah Bapak hampir 10 tahun di presiden. Ngapain aja? Gagal kok bangga. Betul begitu ya. Ya seolah-olah ingin menyalahkan yang dulu begitu. Siapa yang dulu menjadi menjadi gubernur di situ begitu kan? Ya, kan di situ begitu mengkritik dari dulu begitu ya. Pekerjaan rumah untuk pemimpin selanjutnya. Ya jangan-jangan menyalahkan Soeharto dulu begitu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Tetapi ini pekerjaan rumah untuk pemimpin selanjutnya yang diperbaiki Bapak, dan Bapak udah jadi presiden kenapa masih ngeluh ya. Betul juga begitu kan. Ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya di depan Ganjar, Jokowi sebut dari saya kecil Jalan Solo Purwodadi tak pernah beres, katanya begitu ya. Bahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Jalan Solo Purwodadi merupakan jalanan yang biasa dilewati setiap hari saat masih kecil. Menurut Jokowi, jalanan tersebut memang selalu rusak. Hari ini yang disampaikan Jokowi saat meninjau perbaikan Jalan Solo Gemolong Purwodadi di Jawa Tengah ya. Jokowi tampak dampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Bahkan tetapi memang khusus untuk jalan ini memang saya dari kecil saya kan tiap hari, bukan tiap hari saya lewat hari ini ya. Enggak pernah beres ya, kata Jokowi sebagaimana di Syria. Menjadi
menjadi presiden 2 periode kok tidak memberesi ini begitu kan? Ada apa begitu? Jangan-jangan menyalahi Pak Ganjar ya, tamparan ke Pak Ganjar begitu ya. Mungkin takut ya Jokowi untuk mengkritik Pak Ganjar begitu, takut ya reputasinya dan elektabilitasnya turun. Saya kira seperti itu begitu. Dia menyebutkan konstruksi Jalan Solo Purwodadi lebih mahal 2 kali lipat dibandingkan jalan-jalan di daerah lain. Sebab ya ketebalan cor untuk jalan tersebut mencapai 10 cm dan dilapisin cor setebal 25 cm. Itu kan kecil bagi negara begitu kan. Jangankan 10 cm begitu kan, ya 20 cm itu bisa begitu kan. Jadi demi bangsa dan rakyat begitu ya, pro terhadap rakyat begitu ya, seharusnya kan tidak begitu ya, seharusnya kan demi rakyat begitu ya. Kenapa proyek-proyek ambisius itu bisa sampai 100 triliun begitu ya? Kenapa kok ini jumlahnya yang sedikit kok tidak sampai segitu, kan aneh begitu ya. Bahkan ya, semoga dengan konstruksi yang kini ya dilakukan di Jalan Solo Purwodadi akan baik selamanya. Karena ini konstruksi tebal ya, untuk mejanya saja 10 cm. Di atas ada lagi 25 cm cornya lagi ya. Kendati begitu, Jokowi menuturkan perbaikan Solo Purwodadi ditujukan untuk jangka panjang. Sehingga apabila dilihat dari umur perpakaiannya, maka harganya jauh lebih murah. Ya itu kan demi rakyat, apapun kan tidak soal begitu kan, tidak menjadi persoalan begitu kan. Yang penting kan demi rakyat, kan begitu logika kita begitu. Jadi selama ini kemana aja 2 periode kan begitu ya. Sudah mau purna begitu kan, tiba-tiba ada seperti ini begitu ya. Kendati begitu ya, Jokowi menuturkan perbaikan ya Jalan Solo Purwodadi ditujukan untuk jangka panjang. Sehingga apabila dilihat dari umur pemakaiannya, maka harga jauh lebih murah. Saya kira pemakaian itu ya, untuk pemakaian mungkin bisa lebih dari 10 tahun akan baik. Karena kalau pakai aspal hampir mungkin enggak ada 2 tahun, rusak lagi. Hampir 2 tahun enggak beres lagi. Ini yang sedang kita kerjakan, tutur Jokowi. Ini jangka panjang lah, sekarang berhitung jangka panjang. Mungkin jangka pendek mahal ya, tapi kalau dihitung jangka panjang lebih murah, sambung Jokowi. Ini banyak sekali padahal kritikan-kritikan. Ini seharusnya kan tamparan keras sebenarnya begitu ya. Bahkan tidak hanya itu begitu kan. Di sisi lain Pak Jokowi juga ya komitmen perintah perbaikan jalan rusak begitu. Lihat saja ya, rusak-rusak tidak hanya di Jawa Tengah, mungkin yang lain banyak yang rusak begitu. Bahkan di sisi lain Jokowi menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki dan mempercepat perbaikan jalan rusak, khususnya jalan-jalan provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Jawa Tengah saya lihat kematapan ya, jalan provinsi bagus. Kalau saya bandingkan ya, kemarin di Sumatera 60-an persen. Di sini tadi saya dapat laporan di Kementerian PO ya, sudah 88%. Bahkan adapun perbaikan jalan rusak di Indonesia dimulai paling lambat akhir 2023 ya. Jokowi mengungkapkan total anggaran ya yang disiapkan begitu perbaikan jalan seluruh daerah di seluruh Indonesia mencapai 14 triliun untuk tahun ini. Yang kita anggarkan tahap pertama 7 triliun, nanti tahapan kedua 7 triliun untuk tahun ini. Jadi kan sudah jelas di situ begitu. Bayangkan begitu ya, pernyataan dari Pak Jokowi ini kan seolah-olah mungkin ya menampar wajah Pak Ganjar di situ begitu. Jadi saya kira inilah yang kita harus buktikan kepada bangsa kita begitu, bahwa ternyata kepemimpinan Pak Ganjar ini menimbulkan sesuatu yang kemudian ya terjebak di situ begitu ya, jalan rusak dan sebagainya begitu. Ini sangat parah begitu ya. Bahkan Pak Presiden pun ngeluh di situ begitu ya. Ya mau nampar Pak Ganjar ya, mau kritik Pak Ganjar takut elektabilitasnya turun. Pasti di situ begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.